يا حبيبي Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. حبيبي سلام حبيبي سلام. Wa minha, dan setengahnya lagi syarat diterima amal itu an la yudilla bi amalih, bahwa dia tidak idlal dengan amalnya. Fala yara bi amalihi 'ala Allah haqqan wa idlala, dia tidak melihat dengan amalnya itu atas Allah suatu hak dan suatu jasa. Ini orang beramal lawan beramal ibadah. Setelah dia beramal ibadah, lalu dia merasa ada hak di sisi Allah. Ada hak. Ada jasa di sisi Allah karena dia beribadah itu. Nah, ini namanya idlal. Nah, membuktikan bahwa dia beribadah itu merasa ada jasa terhadap Allah. Dia merasa aneh kalau dirinya sengsara. Dia merasa aneh kalau dirinya susah. Sedangkan orang-orang ahli maksiat hidupnya makmur. Kenapa lah orang sebelah itu sembahyang kada pina makmur? Seorangnya tahajud ya, kenapa pina susah bana hidup? Nah, ini idlal. Ini merasa bahwa dengan ibadah itu ada semacam jasa, semacam hak di sisi Allah. Nah, bila demikian ini menggugurkan amal. Artinya amal yang kita lakukan dengan idlal itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Asa merasakan keanehan. Kenapa seorang yang ahli ibadah, ahli menuntut ilmu, seorang yang ahli salawat, kenapa hidup ini susah? Kenapa hidup macam-macam musibah datang? Sedangkan orang yang fasik, yang zalim, kenapa mereka makmur? Nah, merasa heran demikian. Itu akibat apa? Akibat ibadahnya disertai dengan idlal. Wa fil hadis disebutkan inna salatal mudil la turfa fawqa ra'si. Sembahyang orang yang ada idlalnya itu tidak diangkat melebihi kepalanya. Artinya kada akan sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa minha, setengahnya lagi syarat-syarat amal yang diterima itu an la yamunna bi amali in kana sadaqah bi ayyasta'zimaha, bahwa dia tidak merasa ada berjasa dengan seseorang dengan perbuatan baiknya kepada seseorang itu. Kita misal mengungkusi orang sekolah, akhirnya dia jadi insinyur, akhirnya dia sampai kepada S3 umpamanya. Lalu kita mengungkusinya ada rasa berjasa. Nah, ini menyebabkan kehilangan pahala ibadah itu. Kan banyak kita merasa berjasa tuh. Ini orang ini diungkusi mulai SD sampai dibiayai sampai SMP, SMA sampai kuliah jadi sarjana. Sekali jadi sarjana kada hir-hiran lagi lawan seorang nih. Kada hir-hiran lagi. Di hati ada kesal, menyesal mengungkusin itu dulu. Apalagi dipandir, itu wah ini dulu ku ungkusi itu. Nah, ini man. Bila ada itu, sedekah yang berpuluh-puluh tahun itu menjadi hangus. Hilang. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu batalkan, kamu hilangkan, gugurkan pahala sedekah kamu dengan man, dengan perasaan berjasa. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, ini kita mengetahui syarat-syarat diterima amal ini sangat berat. Syarat-syarat diterima amal ini begitu susah. Jadi kita mengharapkan kepada Allah agar diberi anugerah, agar diberi kemaafan, agar diberi tutupan dari keaiban-keaiban itu sehingga amal kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kada anugerahnya, kita akan sulit memenuhi sekian banyak syarat untuk diterima amal itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, untuk bisa beramal itu sudah sulit.
itu perlu taufik dari Allah. Kita bisa beramal. Nah, untuk diterima amal lebih sulit lagi. Lebih sulit lagi. Sembahyang agar bisa sah. Sembahyang nih agar bisa sah. Itu sudah sulit. Kita harus melaksanakan rukun-rukunnya, menghindari pembatalnya dan sebagainya. Nah, supaya sah sembahyang kita itu sudah sulit. Nah, supaya diterima sembahyang lebih sulit lagi. Nah, jadi kita walaupun kita rajin beribadah, walaupun kita rajin sembahyang, maka tambah banyak lagi harap kita kepada Allah agar amal yang demikian penuh kekurangan ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, Yahya bin Mu'adz, salah seorang imam sufi, berkata, manusia itu terdiri dari tubuh yang banyak aibnya. Dan manusia itu ada mempunyai hati yang banyak aibnya. Kan hati kita ini banyak aibnya juga. Tubuh sudah banyak kelemahannya, hati sudah banyak aibnya. Apakah mungkin dari tubuh yang aib, dari hati yang aib, keluar perbuatan yang bersih? Maulah. Awaknya sudah rigat, hatinya rigat, keluar perbuatan yang bersih. Nah, itu kada mau. Nah, kecuali ujar sidin dengan anugerah Allah, dengan kemaafan Allah. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi makin banyak amal, makin banyak harap kita terhadap kemaafan Allah, agar bisa amal ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada syarat-syarat zahir yang kita penuhi, syarat-syarat batin yang kita penuhi. Sesudah kita berusaha semaksimal mungkin, nah disitulah kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, selanjutnya hikmah yang ke-29. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Fatihah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, بحسن الخاتمة. يا الله بها، الله بها، يا الله بحسن الخاتمة. فيا أيها الرجل منه شفاعة، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. حبيبي سلام